Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, apa yang harus kita lakukan kalau di masjid dekat rumah jamaah salat tarawihnya 2 kali di 10 hari terakhir? Silakan pilih. Yang penting kita tidak ikut dua-duanya, ya kan? Tapi melihat dari awal lebih baik, ya. Karena yang sunnah ini begini, ya. Terserah imam mau kapan sholat tarawih. Habis sisa terserah imam. Mau tengah malam terserah imam. Mau sepertiga malam yang akhir menjelang sahur terserah imam. Dan tiga-tiganya dicontohkan oleh Nabi SAW. Ada riwayat habis sisa, ya kan? Ada riwayat tengah malam. Ada riwayat sampai para sahabat panik, menyangka tidak akan kebagian sahur. Saking lamanya terus. Alhamdulillah akhirnya dapat kesempatan untuk sahur, gitu ya. Nah, silahkan ini dicontoh, gitu. Bukan kemudian istilahnya mengakomodir jamaah. Nah, ini ya, ini yang tidak dibenarkan. Imam berkuasa untuk menyelenggarakan apakah sepertiga malam yang awal, apa tengah malam, apa sepertiga malam yang akhir. Nah, kita jamaah ngikut. Ijtihad 2 kali azan pada salat Jumat yang dilakukan oleh Utsman, apakah dijalankan selama pemerintahan Utsman? Bagaimana masa Ali dan Muawiyah? Tidak, ya. Cuman masa Utsman. Tidak diteruskan karena memang tidak sepakat. Tidak seluruh sahabat sepakat. Banyak para sahabat yang menolak. Satu saja sahabat yang menolak batal sebagai ijma' sahabat. Kalau tidak ada yang membantah, tidak ada yang menolak, baru dikatakan ijma'. Walaupun tidak rame-rame mengatakan kami setuju, saya setuju, nggak perlu itu. Cukup dengan diam. Nah, ketika ada bantahan, dan dalam hal ini jelas bantahannya, yang terdengar jelaskan dari Ibnu Umar, membantah ijtihad Utsman adzan Jumat 2 kali. Berbuka puasa dengan kurma bilangan ganjil, apakah ini sahih? Disunahkan, ya, memakan kurma dengan bilangan ganjil. Apakah pada masa Imam Mahdi masih ada kesyirikan dari kaum muslimin? Dohirnya tidak. Kan beliau berilmu, nggak mungkin beliau bodoh, nggak mungkin beliau tidak tahu kalau syirik itu harus diberantas. Maka seandainya ada, ini dulu diberantas, baru memerangi Yahudi dan Nasrani. Buat apa memerangi Yahudi dan Nasrani sementara masih ada kaum muslimin yang harus diperangi karena tidak mau berhenti dari syirik? Contoh siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak meneruskan kebijakan Abu Bakar, Umar, Utsman, yaitu mendatangi negeri-negeri kafir, mendakwai negeri-negeri kafir supaya mereka masuk Islam. Tidak, tapi berhenti. Kenapa? Karena sibuk beliau dengan kaum muslimin yang sesat ini, Khawarij. Ra'sul mal, kata beliau. Ini yang jauh lebih penting. Jadi memperbaiki kaum muslimin, memerangi kaum muslimin yang sesat lebih diutamakan daripada memerangi non-muslim.
Mohon saran bagi saya yang mu'alaf supaya istiqomah walaupun banyak rintangan. Insya Allah terus hadir di majelis ilmu dan dekat dengan saudara sesama muslim, ya. Dan tinggalkan teman-teman atau mungkin saudara untuk sementara yang memusuhi antum karena masuk Islam, ya. Dan sabar tentunya. Berapa fidyah yang harus dikeluarkan setiap harinya untuk orang tua yang sudah tidak sanggup puasa? Ikuti contoh Anas bin Malik, itu yang paling selamat insyaallah. Ketika Anas bin Malik sudah tua renta tidak sanggup lagi berpuasa, setiap kali datang Ramadan, di awal Ramadan beliau mengundang 30 fakir miskin, diberi makan, akhirnya berbuka di rumah beliau. Maka dilakukan di bulan Ramadan, jangan setelah Ramadan. Bagaimana hukum makan sahur sampai adzan subuh berkumandang? Untuk meneruskan, ya. Untuk meneruskan, ya. Atau mungkin pas bangun, pas adzan, ya mungkin 1 butir, 2 butir kurma, ya. Dan air putih masih diperbolehkan. Dengan hadis Umar. Riwayat dari siapa yang menyatakan bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad sebelum menciptakan makhluk yang lain? Dan ini yang tidak jelas, ya. Karena memang hadisnya palsu, tidak ada, dan menyalahi ayat-ayat dan hadis sahih. Ada kalimat laulaka ma khalaqtu siwaka. Ini kalimat yang sangat batil, dan itu terkenal di tarekat-tarekat sufiyah. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, maka aku tidak akan ciptakan apapun selain engkau. Ini batil sebatil-batilnya. Seolah Allah menciptakan jagat raya alam semesta karena Rasulullah SAW. Ini batil sebatil-batilnya. Ini terbantahkan oleh ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia ini tujuannya adalah supaya menyembah aku, mentauhidkan aku. Nggak ada hubungannya dengan Muhammad Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW manusia termulia di muka bumi yang sangat dicintai oleh Allah. Kedudukannya kecil di mata Allah, gitu. Artinya beliau itu tidak besar di mata Allah. Beliau dicintai betul, beliau dimuliakan betul, tapi kemudian tidak besar sehingga beliau tidak enak, beliau mau, Allah tidak enak, Allah malu kepada beliau. Tidak, ya. Kalau beliau itu besar di mata Allah, barangkali Allah nggak enak menyesatkan ayah ibunya, mentakdirkan ayah ibunya masuk neraka. Beliau merengek supaya pamannya Abu Thalib masuk Islam, nggak dikabulkan. Artinya Allah berkehendak, walaupun kehendak itu sangat menyakitkan Rasulullah SAW. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli, kan sakit sekali beliau, ya. Dan beliau mengaku betapa rendahnya beliau di hadapan Allah. Kan gak ada debat, ya Rasul saya kan Nabi, ya Allah saya kan Nabi, ya Allah Nabi terakhir, ya Allah. Masuk ayah ibu saya masuk neraka, nggak ada begitu. Tarekat sufiyah begitu tuh, sombong di hadapan Allah. Saya sudah begini ya Allah, saya sudah begini ya Allah. Nabi tidak sombong, betul-betul merasa rendah di hadapan Allah. Betul-betul beliau hanya bisa merengek, memohon supaya Abu Thalib masuk Islam. Tidak dikabulkan. Benarkah hadis tentang tarawih 23 rakaat itu lemah? Apakah itu termasuk perbedaan hukum? Iya, siapa yang mendoifkan hadis ini? Imam Malik. Imam Malik mendoifkan hadis ini. Nah, kalau kita sikoh dengan Imam Malik, ya boleh.
Kita sikoh dengan Imam Malik, kita tidak tahu apa-apa tentang ilmu hadis. Kita sikoh percaya dengan Imam Malik bahwa hadis tersebut dhaif, selesai. Adapun ucapan Aisyah bahwa Rasul salat malam di bulan Ramadan, di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11, ini ucapan Aisyah, ada di mana? Ada di Bukhari, Muslim. Tidak diragukan lagi kesahihannya, dan tidak ada yang membantah. Mana di antara sahabat yang membantah ucapan Aisyah? Enggak ada. Yang membantah perbuatan Utsman azan 2 kali ada? Ya. Apa yang membuat Rasul bisa tahu karakter 3 sahabat yang ingin melamar Fatimah binti Qais? Beliau kenal. Beliau kenal siapa Abu Jahal. Beliau kenal siapa Muawiyah. Ya. Dan beliau sampaikan. Gitu. Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran 30 juz tetapi tidak berurutan dari juz 1 sampai juz ke-30? Ya tentu timbul pertanyaan, kenapa tidak berurutan? Loncat sana, loncat. Kenapa? Gitu kan? Nah, kalau bisa jawab barangkali ya, kalau ada alasannya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.